Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Xianyi tersentak saat melihat lawan mendekat dan secara mendasar terhuyung mundur. Apa? Dia berteriak. Saya sudah lama tidak membunuh jadi tangan saya gatal. Saatnya untuk mengatasi kecanduan. Li Qiye dengan senang hati mengkonversinya. Jangan gila. Xianyi merasa ngeri, menyadari bahwa orang ini jauh lebih kuat. Dan jika aku mau, Li Qiye tersenyum. Kamu harus tahu bahwa aku hanyalah pria biasa, tetapi kakak seniorku Zhou adalah seorang rasul. Sentuh sehelai rambutku dan dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Pria itu berteriak. Wah, aku takut sekali. Li Qiye tidak memedulikannya. Xianyi menjadi semakin tegang sehingga volumenya meningkat, dia adalah rasul favorit di bawah tuan mudamu. Ketahuilah bahwa kita berada di bawah panjinya, jadi membunuhku sama saja dengan menyatakan perang terhadapnya, dan aku tidak perlu menjelaskan betapa menakutkannya dia, kamu harusnya tahu betul. Dia akhirnya mengungkapkan dukungannya karena tidak ada pilihan lain. Para ahli yang lebih tua, leluhur, dan master sekte menjadi serius setelah mendengar nama ini. Ekspresi Pilking juga berubah serius. Para pemuda di sini belum familiar dengan nama ini. Mereka baru tahu bahwa kakak seniornya Zhou Zikun telah mendapatkan dukungan baru, dan senior mereka khawatir dengan kekuatan ini. Siapa tuan mudamu itu? Seorang junior diam-diam bertanya pada seniornya. Senior itu segera memberi isyarat sebelum menjawab dengan nada pelan, tidak bisa marah, ini adalah karakter yang tabu. Li Qiye tetap tersenyum, tuan mudamu. Siapa itu? Belum pernah mendengar tentang dia. Kamu sudah mati. Tidak menghormati tuan mudamu adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan. Jika dia mengetahuinya, 9 klanmu akan dihancurkan. Xianyi benar-benar ketakutan kali ini, dan juga konsekuensinya jika trolling mengetahui pelanggaran ini. Sayangnya, sosok Li Qiye muncul lagi dan dia muncul di hadapan Xianyi dengan tangan di tenggorokan pria itu. Tidak menghormati, Li Qiye dengan santai kembali, kalian semua adalah orang yang tidak menghormati saya. Semut sepertimu berani mengungkit hal ini. Tuan mudamu tidak memenuhi syarat untuk menjilat bagian bawah sepatuku, jadi bagaimana aku bisa tidak menghormatinya? Kalian semua, hentikan orang gila ini. Atau sistem umur panjang Anda akan mengalami kemalangan karena murkanya. Semuanya akan menjadi abu. Xianyi merasa ngeri dengan senyum jahat Li Qiye. Para pelaku besar di sini merasa khawatir karena ini memang sebuah kemungkinan. Yang Nobel, mundurlah dan semuanya akan baik-baik saja, tidak perlu terlalu ekstrim. Seorang tetua terbatuk, ingin membujuk Li Qiye. Ya, nikmati luasnya pemandangan terbuka dengan mengambil satu langkah mundur. Tuan mudamu adalah seseorang dari atas, lebih baik kurangi satu masalah. Nenek moyang lain bergabung. Orang paling bergengsi di sini, Pilking, tidak perlu repot-repot mencoba menghentikan Li Qiye. Dia menyadari kepribadian orang ini. Ini adalah seseorang yang tidak peduli untuk memusuhi semua silsilah segudang. Tuan mudamu sendiri tidak bisa menakutinya. Dengar, jika kamu peduli dengan sistem umur panjang, kamu harus melepaskanku sekarang dan aku akan menyampaikan kabar baik kepadamu di hadapan Tuhan. Ini akan melindungi sistem dan juga berpotensi memberikan keuntungan bagi Anda, bahkan mungkin Anda bisa melampaui dan berada di bawah perlindungannya, Anda akan bisa melakukan apa saja, seru Xianyi. Ini mengancam sekaligus menggodanya. Jadi, tuan mudamu ini sangat kuat. Li Qiye memutar. Ketika dia mengatakan ini, semua orang mengira Li Qiye sedang kebobolan. Beberapa tetua menghela napas lega, berpikir bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Namun, Mu Yalan dan Qin Shaoyao tahu bahwa masalah ini akan meningkat. Senyumannya adalah tanda pertama kematian. Tentu saja, Xianyi tetap tidak tahu apa-apa dan melanjutkan, tuan mudamu adalah dewa, anggota tertinggi dari klan bangsawan, surga favorit yang tiada tandingannya di dunia. Klanmu terutama memiliki kaisar sejati dan nenek moyang yang muncul secara berevolusi, kekuatan mereka menyapu 3 dewa. Retakan, dia dihentikan oleh Li Qiye yang mencatat patahnya. Kamu, sebenarnya, berani, membunuhku. Dia masih memiliki satu nafas tersisa dan berteriak. Mengapa tidak?
Jika surga memiliki seorang putra, saya akan tetap berani membunuh, apalagi seekor semut. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Engah. Dia kemudian menjadikan pemuda itu menjadi kabut darah, bahkan tidak ada satu tulang pun yang tertinggal. Sayang sekali kamu tidak bisa mengirim pesan kepada tuan mudamu itu atau apapun. Dia menyekat tangannya dan berkata, seharusnya kamu menyuruhnya lari sejauh yang diizinkan dunia dariku, atau aku akan memerintahkan kepalanya sebagai peringatan. Adegan menjadi sangat sunyi setelah menyaksikan deklarasi perang ini. Di Myriad Lineage, semua orang harus waspada terhadap tuan mudamu. Belum lagi sebuah sekte, seluruh sistem perlu melakukannya karena latar belakangnya. Bangsawan muda, ku dengar tuan mudamu berasal dari silsilah kekaisaran. Latar belakangnya menakutkan dengan tuan yang melindunginya. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan sistem Dao. Salah satu leluhur diam-diam memperingatkan Li Qiye. Senang mendengar. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, memiliki beberapa junior sudah cukup membosankan, orang-orang akan bertemanku karena menjadi pengganggu. Akan lebih menarik jika klannya hadir bersama kaisar sejati dan nenek moyang. Ya, menghancurkan klan bangsawan ini dan membantai kaisar mereka, itu akan sangat menyenangkan. Tiga dewa akan mengetahuiku sebagai yang paling ganas sesudahnya. Penonton yang terkejut setelah mendengar ini. Mereka tidak tahu apakah dia sombong atau benar-benar memiliki kemampuan ini. Namun, sebagian besar lebih setuju dengan yang pertama. Baiklah, adakah yang ingin mengatakan sesuatu tentang bungkusan dupa pertama? Jika iya, bicaralah sekarang. Sifat terbaik saya adalah menjadi pendengar yang baik dan menerima semua pendapat, bahkan pendapat yang berlawanan. Li Qiye mendengus. Saling memandang, siapa yang berani melawannya saat ini? Mereka telah belajar dari kesalahan Zhang Yan, Hu Qingniu, Huang Quanwei, dan Wu Xianyi. Zhang Yan dan Qingniu relatif beruntung karena mereka tidak berubah menjadi abu. Tolong, kakak pertama. Seorang murid dari Longevity Valley memimpin jalan Li Qiye karena tidak ada yang berani membuka mulut. Li Qiye menaiki tangga dengan senyuman alami seolah-olah dia tidak baru saja membunuh dua orang. Yalan dan Xiao Yao berjalan tepat di belakangnya. Dia tiba-tiba berhenti dan kembali ke arah opini sambil menyatakan, sejujurnya, belum terlambat untuk mengunjungi Longevity Valley sekarang. Jika Anda menunggu sampai saya menyapu dunia, antrean untuk berlutut sangat panjang. Dengan itu, dia memasuki gubuk, meninggalkan kepadatan yang tenang. Mereka saling melirik, beberapa merasa cukup terkejut. Everlast telah mencuri perhatian dan tampak lebih kuat dari lembah. Mereka memiliki momentum yang cukup kuat untuk mengambil alih sistem umur panjang. Hal ini membuat orang ragu, bertanya-tanya apakah lembah itu benar-benar runtuh. Namun, murid pertama ini muncul entah dari mana dan menyapu awan gelap di atas sektenya. Orang-orang, sekali lagi melihat harapan bagi sekte ini. Mungkin kekal tidak setuju dengan kira-kira mereka, dan lembahnya tidak selemah itu. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Gong kuno berbunyi. Setelah bungkusan pertama dinyalakan oleh Li Qiye, gong ini menggema di seluruh pondok alkimia sebagai tanda dimulainya upacara. Para anggota sistem panjang umur tiba-tiba merasa bersemangat setelah mendengar gong. Mereka tahu bahwa upacara itu akan segera dimulai untuk menyambut generasi baru. Di masa lalu, suasananya sangat berbeda karena tidak banyak yang terjadi. Longevity Valley akan tetap berdaya dan sistemnya akan terus berkembang. Hal ini tidak terjadi sekarang karena sesuatu yang besar sedang menanti di depan mata. Kekal mungkin mencoba untuk mengambil alih begitu banyak sekte yang memiliki perasaan yang bertentangan, antisipasi, kekhawatiran, kegugupan. Kaisar Abadi ada di sini sendiri, mewakili sistem untuk menyambut perwakilan silsilah segudang. Dia sedang berbicara dengan Untethered of yang Radiance tentang masa depan. Kabar ini keluar tak lama setelah gong dibunyikan. Siapa yang tahu jika ini memang disengaja tapi pasti mengambil alih tempatnya. Para penggarap di sini harus waspada karena lembah panjang umur seharusnya menjadi tempat penyambutan faksi yang berbeda. Sebagai pemimpin, hanya dialah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk melakukannya juga. Kaisar Abadi telah melampaui batasnya dengan melihat perwakilan ini. Ini bukan tentang berbagi tanggung jawab tetapi mengambil alih peran sepenuhnya. Sebuah pepatah dengan sempurna menggambarkan hal ini, semua orang di jalan tahu apa yang ada dalam pikiran Sima Zhao.
Hal yang mengejutkan para ahli di sini adalah Kaisar berhasil mengundang Untethered of Young Radiance. The Untethered adalah Master yang Radiance, sangat kuat dan setingkat dengan Longevity Sage. Jadi jika Daois ini memutuskan agar sektenya mendukung kekal, itu akan menjadi pukulan besar bagi lembah. Hal ini akan membuat pemberontakan menjadi lebih mudah karena banyak sekte lain yang akan menerima legitimasi klaim Evergreen. Bagaimanapun, Young Radiance termasuk di antara 3 sekte teratas di Myriad Lineage, beberapa mengira sebagai nomor 1. Keterlibatan mereka dapat mengubah keadaan. Fan Miaozhen dari Longevity Valley bersekongkol dengan Dao sesat, ingin mengambil alih sistem tetapi diketahui oleh Miracle yang Noble of Everstanding. Berita lain meledak. Semua yang berkumpul di Pondok Alkimia terkejut, terutama para leluhur dari klan dan sekte yang lebih besar. Mereka tahu bahwa sesuatu sedang dimulai. Berita ini datang ketika Kaisar Abadi sedang bertemu dengan yang tak tertambat. Ini terjadi terlalu cepat, suatu kebetulan yang cukup besar. Sepertinya ini semua adalah bagian dari konspirasi. Setelah pemberontakan yang gagal, sekutunya telah ditangkap. Dia sendiri telah berlari ke gunung utama untuk mengejar Miracle yang Noble. Dia berjanji untuk menangkapnya. Berita lain datang mendekat. Mereka tidak lagi main-main, Evergreen berusaha keras. Ekspresi seorang leluhur berubah. Siapakah Fan Miaozhen? Murid wanita pertama dari petapa panjang umur, bertanggung jawab atas banyak tugas. Dia dihormati dan disambut oleh banyak orang di sistem, mereka percaya bahwa dia pada akhirnya akan mewarisi posisi yang aneh. Jadi sekarang, deklarasi kekal tentang keterlibatan sesatnya mengambil alih ketika mencoba membunuh. Benar-benar tidak berdasar dan keluar jalur. Pertama, terlepas dari keabsahan klaim tersebut, bahkan jika dia berkonspirasi dengan faksi sesat, bukan giliran Everstanding yang mengambil alih. Lembah panjang umurlah yang akan menentukan hukumannya. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa Everlast tidak peduli dengan lembah itu. Sudah waktunya bagi mereka untuk merebut kekuasaan. Semua orang menjadi takut. Perebutan kekuasaan ini tidak lagi dalam tahap penjajakan, itu akhirnya dimulai. Ini terjadi terlalu mendadak tanpa peringatan apapun, membuat semua orang lengah. Ye Clan, Nourish School, Flying Snow Kingdom, kekuatan ini juga merupakan bagian dari perjanjian dan telah ditangkap, menunggu kesepakatan mereka. Abadi akan mengambil alih upacaranya. Satu lagi berita mengejutkan penonton bahkan sebelum mereka bisa tenang dari sebelumnya. Sekte-sekte ini adalah pendukung lama lembah panjang umur, namun murid-murid mereka di sini telah ditangkap sekaligus. Kekal seperti bertindak ekstrim, melenyapkan semua pendukung lembah panjang umur terlebih dahulu. Orang-orang mulai meremehkan diri mereka sendiri, terutama mereka yang lebih lemah. Mereka harus membuat pilihan di antara keduanya sekarang juga. Sekte manapun di sistem umur panjang dapat berpartisipasi dalam upacara besok, yang dipimpin oleh Kaisar Abadi. Yang Mulia akan membersihkan kejahatan dan menyambut fajar sistem. Pengumuman resmi akhirnya tiba, yang sebelumnya tidak berasal dari saluran resmi seperti ini. Rupanya Everabade lebih unggul. Badai ini datang begitu cepat. Seorang leluhur berpikir, hanya butuh 1 hari bagi Everstanding untuk mengambil alih dan menggantikan Longevity Valley untuk upacara tersebut. Manuver yang cukup cepat masih mengejutkan orang-orang yang merangkumnya. Apakah Everlast sebenarnya cukup kuat untuk mengambil alih? Seorang pakar yang lebih tua bertanya-tanya. Bagaimanapun, Longevity Valley telah berkuasa begitu lama tanpa jatuh. Itu sudah cukup melewati badai dan masalah, tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatannya. Saya pikir itu mungkin. Evergreen telah mengumpulkan kekuatan selama beberapa era hanya untuk kesempatan ini. Kekuatan bela dirinya terkenal dan lembah ini hanya bagus dalam bidang spesifikasi dan pengobatan, kekuatan bukanlah keahliannya. Nenek moyang lain berpikir untuk bergabung dengan Evergreen. Momentum saat ini memerlukan pilihan ini. Beberapa orang mulai percaya bahwa Abadi memiliki kekuatan militer yang lebih unggul jika dibandingkan dengan lembah panjang umur saat ini. Moving Sun Gate bersedia membantu Yang Mulia melaksanakan upacara tersebut. Satu sekte memilih salah satu pihak. Buddha Lotus bersedia membantu Kaisar Abadi. Pulau Sungai Kuning bersedia membantu Kaisar Abadi. Sekte yang menunggu mulai kesetiaan mengumumkan mereka terhadap kekal, mengubah sistem temperamen sepenuhnya. Hal ini membuat Longevity Valley terlihat lebih lemah jika dibandingkan. Apakah Longevity Valley benar-benar berakhir,
apakah Longevity Sage mati karena luka-lukanya? Pendukung Longevity Valley menjadi khawatir karena belum menanggapi semua berita tersebut. Lembah panjang umur telah runtuh, jika kita ingin sistem ini makmur, kita harus memilih penguasa baru. Sekte yang memilih kekal mulai menyebarkan propaganda. Itu benar, jika lembah panjang umur tetap berkuasa, sumber Dao akan lay dan tanah kami akan hancur, kami tidak lagi mempunyai rumah untuk kembali. Demi seluruh penduduk dan warga negara, kita membutuhkan kekuatan yang lebih kuat seperti Everstanding untuk mengambil alih. Revitalisasi sistem umur panjang akan dimulai dengan kekal. Nyanyian ini menggema di sekitar pondok alkimia dan mulai menyebar ke seluruh sistem. Gema kesetiaan dan pujian terhadap kekal meresap ke seluruh sistem, dengan tujuan untuk melegitimasi kenaikannya. Bahkan faksi loyalis pun goyah menghadapi hal ini. Fan Miaozhen bersembunyi di pegunungan utama, jauh di dalam awan, tetapi bangsawan muda ajaib ada di sana untuk menghalangi cahaya. Pintu masuknya juga disegel oleh leluhur dari abadi, hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap. Informasi baru datang, meningkatkan momentum Everstanding. Saya khawatir hasilnya jelas, Longevity Valley benar-benar menurun. Seorang tetua kompak, kematian untuk panjang umur kekal. Nyanyian lain dimulai oleh pemberontak untuk meningkatkan moral. Hanya sekelompok semut, suara santai tiba-tiba membanjiri semua nyanyian. Saya akan memuja leluhur dengan memenggal kepala para pengkhianat dan menancapkan kepala mereka pada tombak di sekitar gunung utama. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Deklarasi ini jauh lebih tajam dibandingkan dengan nyanyian dan propaganda dari Everstanding. Pembicaranya sama sekali tidak peduli tentang kekal, terdengar seolah dia sendiri yang tak terkalahkan. Pondok alkimia menjadi sunyi, sekte-sekte yang bernyanyi tadi segera berhenti karena sifat agresif dari deklarasi tersebut. Itulah murid pertama lembah panjang umur. Seseorang mengenali suara itu, murid orang bijak, Sepertinya Longevity Valley akhirnya angkat bicara. Salah satu leluhurnya, meskipun orang-orang ini tidak mengatur bangsawan muda ajaib atau bahkan Fan Miaozhen, pengumumannya sebenarnya mewakili pendirian lembah karena posisinya di sana. Meskipun lembah tersebut tampak lemah saat ini, lembah tersebut masih merupakan cabang ortodoks, warisan sejati dari alchemy immortal. Karena akarnya yang kuat pada sistem, ia tidak dapat terguncang dalam semalam. Pengkhianat pantas mati. Sebuah suara lama menimpali dengan penuh keberanian, sistem umur panjang diatur oleh lembah panjang umur saja, semua anggota mempunyai tanggung jawab untuk membunuh para pengkhianat ini. Raja Pil, Senior Feng. Banyak ahli yang terguncang mendengar suara ini. 100 pil berada di sisi yang sama dengan lembah panjang umur. Orang-orang bereaksi dengan kesadaran ini. Beberapa waktu lalu, mereka masih ragu setelah mendengar tentang Raja Pil yang menunjukkan dukungan dan rasa hormatnya terhadap murid pertama lembah panjang umur. Longevity Valley pada akhirnya masih merupakan cabang ortodoks dari sistem kami. Seorang leluhur tidak menganggap hal ini mengejutkan. Tekanan sekarang ada pada sekte yang memilih kekal. Jika lembah panjang umur dihilangkan, jika kekal adalah yang nomor satu dalam hal kekuatan militer, maka 100 pil dapat dianggap sebagai yang terkuat kedua. Jadi sekarang, kubu Longevity Valley memegang kekuasaan yang besar. Selain itu, Pil King punya banyak teman. Leluhur dan orang-orang abadi dari kekuatan besar memiliki ikatan mendalam di dalamnya. Hal ini membuatnya cukup berpengaruh dan pendapatnya bisa mempengaruhi banyak orang. Para pendukung Longevity Valley merasa jauh lebih baik setelah mendengar sikap Pil King. Saudara Feng, dunia sedang mengalami pasang surut dengan cara yang tidak dapat diprediksi, Anda harus memperhatikan kata-kata Anda. Seorang lelaki tua yang kuat dalam baju perang membalas. Auranya yang mengejutkan sangat mengerikan dan menakjubkan. Nenek-nenek moyang klan Kai, nenek moyang Grenwar. Beberapa penonton terkejut melihatnya. Dia di sini juga. Aneh sekali. Bahkan para ahli dari generasi terakhir pun bergidik. Namanya Kai Dawei, nenek moyang klannya. Dia adalah salah satu dari dua leluhur besar sistem umur panjang bersama dengan Pil King. Pil King terkenal dengan meyakinkannya sementara Grenwar leluhur fokus pada seni bela diri. Ini adalah dewa sejati tingkat 9, yang dikabarkan akan menjadi dewa abadi dalam waktu dekat. Meskipun beberapa klan dan sekte juga memiliki ascender, dewa sejati tingkat 9, dan bahkan yang abadi, makhluk-makhluk ini bukan berasal dari generasi ini. Bahkan jika mereka masih hidup,
mereka pasti sudah masuk ke silsilah kekaisaran. Namun hal ini tidak terjadi pada Grenwar. Dia masih dari generasi ini sehingga dia memiliki banyak vitalitas dan sisa umur. Oleh karena itu, dewa sejati yang kuat dari generasi terakhir yang keluar mungkin bukan tandingannya karena kurangnya vitalitas dan kemudaan. Dia adalah satu-satunya yang berada di level 9 dalam sistem saat ini, karena itu dia terkenal bersama Pilking. Banyak yang menahan nafas setelah mendengar dia menyuarakan pendapatnya, tidak ada keraguan dia berada di pihak Evergreen. Hanya seekor monyet yang memakai mahkota, kematian tidak cukup untuk dosa pemberontakan yang tidak dapat dibenarkan. Pilking menjawab dengan tegas. Tidak memerlukan waktu lama bagi para pendengar untuk menyadari bahwa badai dahsyat akan melanda seluruh sistem. Grenwar tidak merespon sehingga seluruh pondok alkimia menjawab. Para pelaku yang bersekongkol dengan para bidah masih berani mengoceh. Kaisar Abadi akhirnya berbicara. Suara tanpa emosinya menggema di seluruh wilayah. Saya akan menghancurkan para penjahat untuk merevitalisasi sistem. Yang perlu kamu lakukan adalah berlutut dan menunggu aku memenggal kepalamu besok saat upacara. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kerajaanmu juga. Li Qiye menyela kaisar dengan cara yang mendominasi. Orang-orang saling melirik, mengira bahwa murid pertama ini tidak bungkuk, masih begitu galak di hadapan kekuatan militer abadi. Besok kamu mati, pengkhianat. Kaisar menjawab dengan marah. Begitulah akhir dari adu mulut yang menimbulkan kegelisahan bagi seluruh anggota, terutama yang belum memihak. Tentu saja, beberapa orang tidak sabar menunggu hari esok datang lebih awal. Mereka tahu bahwa upacara ini akan menentukan nasib sistem dan kedua sekte tersebut. Siapa yang akan menang? Spekulasi pun bermunculan. Mungkin abadi. Ia memiliki terlalu banyak sekte di sisinya saat ini sehingga kekuatan tidak main-main. Ditambah lagi, ia mengundang perwakilan dari sistem lain. Ini menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Salah satu ketua sekte percaya pada kemenangan abadi. Nenek-nenek lain memilih lembah panjang umur, dengan menyatakan, lembah ini telah menguasai sistem begitu lama. Meskipun tidak menonjolkan diri hingga hampir dilupakan, namun masih ada era akumulasi. Kekal bukanlah tandingan untuk itu. Bagaimana kabar murid pertama itu? Dia sepertinya keluar dari udara. Bukankah ada orang lain di Longevity Valley yang bisa memimpin situasi ini? Orang-orang tetap skeptis terhadap Li Qiye. Bagaimana mereka bisa meyakinkan banyak orang dengan murid yang belum terbukti? Apa yang membuatnya memenuhi syarat untuk memimpin upacara dan sistem itu sendiri? Pada akhirnya, Li Qiye tidak memiliki prestise untuk dibicarakan, tidak seperti Kaisar Abadi. Altar itu terletak jauh di dalam pondok alkimia, dibangun di atas puncak gunung yang tinggi. Dari kejauhan, gunung ini tampak seperti akar lingzi yang besar namun ukurannya tidak seberapa dibandingkan dengan altar sebenarnya. Pangkalnya hanya ekor batangnya sedangkan mezbahnya adalah tutupnya. Arsitektur masif ini dapat menampung ratusan ribu orang. Rumor mengatakan bahwa ini bukan hanya tempat bagi alchemy immortal untuk melakukan spesifikasi tetapi juga tahtanya untuk mengatur seluruh sistem. Oleh karena itu, upacara leluhur selalu diadakan di sini. Itu adalah cara untuk menunjukkan status Longevity Valley sebagai penguasa sistem karena merupakan warisan dari alchemy immortal. Sambil melihat ke arah altar, terlihat gunung-gunung terapung, terutama yang utama. Itu adalah sisa-sisa yang tak terhapuskan yang ditinggalkan oleh sang alkemis hebat. Generasi mendatang menyebut gunung terapung ini sebagai Archaic Summits. Yang lain lebih menyukai nama puncak pemetik ramuan, mengingat kembali masa ketika alkimia abadi menggunakan alasan memetik ramuan di sini untuk menghindari tamu. Saat ini, altar tersebut sangat serius dengan nada niat membunuh. Tangga batu menuju ke sana dipenuhi oleh para ahli dari Legiun Naga Perak Abadi. Mereka mengenakan baju besi perak menyerupai ular terbang di bawah sinar matahari. Sebuah singgasana ditempatkan di bagian paling depan altar, biasanya diperuntukkan bagi penanggung jawab upacara. Biasanya, sage panjang umur duduk di atasnya, mewakili sektenya untuk mengatur sistem. Di kiri dan tempatnya ada deretan kursi lain yang ditata oleh Everlast. Mereka bermaksud untuk sistem perwakilan lain dan terakhir kali tidak ada di sini. Everabad ingin para tamu ini menjadi saksi kenaikan, menambah legitimasi. Di depan juga terdapat kursi dengan urutan tertentu, dimaksudkan untuk sekte dan klan dalam sistem panjang umur.
Pendukung kedua belah pihak telah tiba sebelum dimulainya karena hal ini tidak dapat dihindari. Mereka ingin melihat hasilnya. Ekspresi mereka tegas, beberapa sudah menyiapkan senjata, mengetahui bahwa pertarungan bisa terjadi kapan saja. Legiun Naga Perak telah mengepung seluruh wilayah tetapi tidak menghentikan kedatangan para pendukung umur panjang. Bagaimanapun, mereka harus menaklukkan semua sekte sebelum mengambil alih. Inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan militer mereka, untuk memberi contoh bagi yang lain. Selama mereka cukup kuat untuk mengatasi para pendukung ini dan memaksa mereka untuk pindah pihak, semuanya akan baik-baik saja. Salah satu penonton mendongak dan melihat seorang pemuda duduk tepat di pintu masuk gunung utama dengan pedang tajam di pangkuannya. Dia menutup matanya seperti dewa, melepaskan energi pedangnya yang mematikan kemana-mana. Sementara itu, puncak pemetik ramuan masih diselimuti kabut dan kabut seperti seekor naga yang terlalu panjang untuk melihat ekornya. Akan sulit mendeteksi seseorang yang bersembunyi di atas. Pintu masuknya diblokir oleh leluhur dari abadi dan sekelompok ahli, tidak membiarkan siapapun mendekat. Kakak senior Van bersembunyi di sana, kata seorang murid muda. Miracle yang nobel memimpin sekelompok master di sini lalu memenjarakan semua murid. Van Miauzen tidak bisa menghentikan mereka jadi dia mundur ke puncak di atas. Di saat yang sama, Miracle cukup kuat, mampu menaiki banyak anak tangga. Meskipun kekuatan penekannya kuat, itu tidak menghentikan untuk mencapai puncak. Sayangnya, dia tidak dapat menginstal. Miracle yang nobel sungguh luar biasa bisa mencapai puncak melawan tekanan itu. Itu sebabnya dia salah satu dari ketiganya, kandidat potensial untuk menjadi kaisar sejati. Seorang tetua memandang keajaiban yang menjaga gunung dan berkata, jika dia menjadi kaisar sejati, dia akan memimpin sistem menuju kemakmuran. Inilah sebabnya mengapa Evergreen harus menyala, ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan penurunan ini. Salah satu murid dari sekte yang mendukung kekal berkata dengan bangga, jika sistem itu menghasilkan kaisar sejati, kemungkinan besar itu adalah dia. Dia memang kebanggaan sistem. Seorang master sekte dari klan kuno berkata dengan nada emosi dan ketidakberdayaan. Meskipun dia tidak ingin Everstanding mengambil alih, dia menyadari potensi Miracle. Dampaknya akan sangat mempengaruhi sistem di kemudian hari. Meskipun beberapa Ascender dan Eternals belum tentu lebih lemah dibandingkan Kaisar Sejati memiliki potensi dan ruang yang jauh lebih besar untuk berkembang. Selamat datang, tamu kami yang terhormat. Pengumuman keluar ketika sekelompok orang perlahan-lahan datang. Mereka adalah perwakilan dari sistem lain dan telah menerima undangan Everstanding untuk menyaksikan upacara tersebut. Grup ini tentu saja menarik banyak perhatian. Beberapa anggota sistem umur panjang sangat tidak senang karena Everstanding mengundang orang luar untuk upacara penting ini. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita berwajah Tao dengan rambut disanggul. Dia tampak luar biasa dan berwibawa. Dia tidak setua itu, hanya sekitar usia 30. Kecantikannya membuat malu bunga dan bulan, menyebabkan burung berjatuhan dan ikan bersembunyi. Ini adalah bunga teratai yang tersembunyi di lembah, dingin dan anggun. Yang lain hanya bisa menonton dari jauh. Sosoknya juga luar biasa, jubah Taoisme tidak menyembunyikan lekuk tubuhnya yang teliti dan bukit-bukitnya yang banyak. Sayangnya, auranya membuat orang melupakan semua ini. Mata Phoenix-nya memancarkan cahaya yang menakutkan dan menakjubkan. Yang radians yang tidak tertambat. Orang-orang terkejut melihatnya. Beberapa waktu lalu, mereka tidak menyangka Evergreen bisa mengundang tamu setingkat ini. Mungkin Evergreen juga tidak mengharapkan kesuksesan seperti itu. Sebagian besar sistem Dao tidak ingin berpartisipasi dalam konflik internal. Itu sebabnya mereka hanya mengirimkan master biasa untuk menjadi perwakilan mereka. Namun, sekte yang berpotensi terkuat di Myriad Lineage, yang Radiance, mengirimkan pemimpin mereka. Ini sungguh mencengangkan. The Untethered berada pada level yang sama dengan Longevity Sage. Mereka memegang peranan penting dan tidak dapat disentuh dalam sistem. Orang bijak itu sangat dihormati. Dia telah menyelamatkan banyak orang menggunakan pil Dao yang tiada taranya. Ini tidak terjadi pada Untethered. Dia terkenal karena kekuatannya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Belum menjadi kaisar sejati, tapi dia telah menjadi Ascender sejak lama, tidak ada yang berani mengujinya dengan menantangnya juga. Saat rombongannya duduk, langkah kaki yang lebih teratur terdengar.
Seorang pria parubaya bersama rombongannya memasuki altar. Dia mengenakan jubah kekaisaran dengan sepasang mata elang yang tajam. Pandangannya tidak berbeda dengan pisau yang ditusuk. Dia memiliki aura dewa sejati. Hanya lambaian tangan saja sudah bisa menghalangi dunia. Yang mulia, para murid yang mendukung kekal semuanya berdiri untuk menyambutnya. Orang-orang yang berada di pihak Longevity Valley tidak perlu repot-repot melakukan apapun. Kaisar Abadi pernah menjadi seorang yang luar biasa ajaib, cukup tegas dan sangat dihormati, dicintai oleh banyak orang. Setelah merebut tahta, dia tentu tidak mengecewakan rakyatnya. Kekal terus berkembang hingga tibalah matahari di siang hari. Karena keadaan yang menguntungkan ini, ambisinya semakin besar, tidak lagi puas hanya dengan pemerintahan kekal. Pandangannya menjangkau seluruh sistem, ingin mengambil alih. Selain itu, dia mendapat dukungan dari seluruh kerajaan dalam upaya menggantikan Lembah Panjang Umur. Rumor mengatakan bahwa dia adalah seorang ascender di level pertama. Kekuatannya serasi dengan ambisinya. Dia menangkupkan pertemuan ke arah para tamu dan berkata, upacaranya jauh lebih cerah dengan kehadiran Anda, para tamu yang terhormat. Hari ini, saya mewakili sistem umur panjang dan abadi untuk menyambut semua orang. Deun Teteret dan perwakilan lainnya hanya menyambutnya kembali dengan sopan, tidak ingin berbicara terlalu banyak dan terlibat dalam perebutan kekuasaan ini. Upacara ini dimaksudkan untuk memuja leluhur dan orang bijak masa lalu. Kaisar melihat sekeliling dan berkata perlahan, kita lebih rendah dibandingkan dengan masa lalu yang mulia, jadi saya di sini bersama semua orang untuk mengingat perbuatan menakjubkan dan kontribusi orang-orang sebelum kita. Saya menawarkan roti panggang ini kepada semua orang. Dia mengangkat setinggi anggur. Sama kamu, yang mulia. Para pendukungnya dengan cepat mengangkat cangkir mereka sebagai tanggapan. Partai-partai netral dan oposisi tidak memberikan ketidakseimbangan apapun. Izinkan saya memulai upacaranya. Dia mulai berjalan menuju tahta tertinggi yang diperuntukkan bagi petapa panjang umur. Maafkan kekasaran saya, yang mulia. Seorang tetua berkerudung dan berkata, kamu tidak bisa duduk di sana. Lembah masih bertanggung jawab atas sistem. Benar, lembah masih kuat. Banyak petani yang kembali ke sana. Kekal telah memenangkan banyak sekte. Namun, masih banyak lagi sistemnya, beberapa di antaranya cukup kuat. Lembah itu telah berkuasa begitu lama sehingga orang tidak bisa melupakannya. Terlebih lagi, Pilking dan dukungan sektenya kemarin hanya memperkuat tekad para loyalis. Ekspresi Kaisar berubah dingin setelah mendengar tentangan. Dia menjadi sedikit canggung dan melebih-lebihkan pengaruh kerajaannya. Mereka telah menangkap murid-murid Longevity Valley namun beberapa orang di sini masih mewakili pertikaian mereka. Sage umur panjang tidak tepat waktu jadi aku akan mengambil alih. Matanya menjadi pembunuh terhadap tetua tertinggi. Kekuasaan dan otoritas adalah milik orang-orang yang berbudi luhur. Seorang master sekte di pihak Everlast menyela, kebenaran yang mulia mencapai surga, daunnya tersebar di 8 dataran. Dalam hal prestasi, dan prestise, dia berhak memikul tanggung jawab besar dalam pemerintahan. Ini demi perbaikan sistem. Benar, biarlah yang mampu memimpin. Yang mulia memiliki banyak kontribusi dan jasa, kami dengan sepenuh hati mendukungnya untuk menjadi penguasa umur panjang. Para penggarap di sisinya mencerminkan dukungan mereka. Tidak sulit untuk menjadi penguasa sistem umur panjang. Seorang leluhur berkata dengan dingin, kedaulatan ini milik cabang ortodoks, sekte warisan nenek moyang, dan itu hanya lembahnya saja. Orang lain hanyalah monyet yang memakai mahkota. Komentar yang kuat ini membungkam pihak lain. Masalah legitimasi dan cabang ortodoks sangatlah penting. Dalam hal garis keturunan, hanya lembah itu yang asli karena merupakan sekte alchemy immortal. Tidak ada yang bisa menyentuh atau menggantikan lembah pada titik ini. Hal ini berperan besar dalam alasan mengapa lembah tersebut telah berkuasa begitu lama meskipun terdapat sekte yang lebih kuat. Beberapa sekte bersedia mendukung kekal, tetapi mereka tidak ingin membicarakan masalah ini. Untuk menolak hak atas darah lembah tersebut, mereka harus menyangkal nenek moyang mereka sendiri. Dengan melakukan hal itu, sistem umur panjang tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Hal ini lebih dari sekedar perebutan kekuasaan namun serupa dengan perubahan sistem. Konyol, hanya mengganggu upacara kesucian. Kaisar Abadi siap membunuh. Ketika semuanya gagal, dia menggunakan metode yang paling langsung, kekerasan. Gemuruh.
Legiun Naga Perak muncul di hadapan banyak orang seperti banjir baja, mampu menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Mereka yang berani mengganggu upacara dan menghina reputasi sistem panjang umur, bersiaplah menghadapi eksekusi. Kaisar dengan dingin menyatakan, memperbaiki. Para pembangkang berdiri dan menghunuskan senjata mereka. Suasana menjadi tegang, permasalahan bisa terjadi kapan saja. Kaisar sebenarnya tidak setuju darah merusak upacaranya. Faktanya, dia lebih memilih untuk membunuh di sini untuk menghalangi sistem lainnya. Ini akan menjadi langkah pertama baginya untuk merebut kekuasaan. Cek, cek, cek. Ingin mengambil alih dengan metode yang ditelan. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sebuah suara santai memecah kesunyian. Semua orang segera menoleh dan melihat seorang pria biasa berjalan dengan dua wanita cantik di belakangnya. Selain itu, Pil King Feng Xiaochen dan anak buahnya berada tepat di belakang mereka. Itulah murid pertama sistem umur panjang. Seseorang langsung mengenalinya. Tidak ada seorang pun yang menjelajah dengan Li Qiye saat ini karena statusnya sebagai murid pertama lebih sesuai dengan situasi saat ini. Tanpa orang bijak, dia adalah perwakilan dari Longevity Valley, yang mendapatkan dukungan dari para loyalis. Deun Teteret dan perwakilan lainnya menatap lurus ke arahnya, ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Dan di sini memikirkan satu atau dua kaisar sejati dan orang abadi akan datang. Selama ini dan hanya ascender level rendah yang ada di sini. Hanya seekor semut yang berpura-pura menjadi gajah. Li Qiye dengan lembut menenangkan dan mencibir. Itu adalah pengkhianat yang bersekongkol dengan faksi sesat, sebuah dosa yang tidak bisa diampuni. Tangkap dia, bunuh jika dia melawan. Kaisar Abadi segera memerintahkan setelah melihat Li Qiye. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, posisi Li Qiye sebagai murid pertama saja sudah cukup bagi Kaisar untuk mendorongnya menuju kematian. Memperbaiki. Legiun Naga Perak mengalihkan perhatian mereka ke arah Li Qiye, mengelilinginya sepenuhnya. Tombak dan harta karun mereka diarahkan langsung ke arahnya. Enyahlah. Pil King berteriak dan mengeluarkan kuali seukuran kepalan tangan. Ledakan. Itu mengumpulkan api yang berbentuk kuali raksasa. Ia mulai terbang dan menghancurkan pasukan di sekitarnya, menyebabkan tulang mereka patah dan darah memancar. Seorang ahli terlempar terbang satu demi satu. Pil King tidak hanya pandai dalam memperjelas. Kemampuan bertarungnya cukup mengesankan karena dia juga seorang ascender. Feng Xiaochen menyapu beberapa ribu ahli naga perak, tidak memberi mereka kesempatan untuk memulai formasi pertempuran. Menodai darah dasar altar, mayatnya tidak sebanyak karena para kombatan yang gugur terlempar dari puncak. Ledakan. Akhirnya, kuali raksasa itu menuju Kaisar Abadi dengan momentum yang tak terbendung. Kaisar menjadi serius, tidak berani meremehkan kekuatan Xiaochen. Dalam sepersekian detik ini, sebuah telapak tangan besar menutup area tersebut dan berhasil memukul mundur kuali, meninggalkan bekas telapak tangan di permukaan kuali. Orang ini cukup kuat untuk menunjukkan keunggulannya setelah satu kali pertukaran. Seorang lelaki tua berdiri di samping Kaisar dengan keilahian tertinggi di matanya. Bahkan Kaisar sejati pun tidak akan berani berbuat apa-apa terhadapnya. Leluhur perang besar, nenek moyang di antara kemacetan itu bergidik. Kaida Wei, mereka yang mengetahui nama ini menjadi terkejut. Ini adalah leluhur besar lainnya dalam sistem selain Pil King. Dia jauh lebih kuat jika dibandingkan, dewa sejati tingkat 9, sangat dekat untuk menjadi yang abadi. Dewa sejati tingkat rendah bukanlah tandingan makhluk luar biasa ini. Saudara Feng, tidak perlu marah. Jangan berdiskusi dengan junior sekarang. Grenwar berdiri di sana seperti gunung yang menakjubkan dan tidak terjangkau. Pil King menikmati status dan pengaruhnya karena pil panjang umurnya. Dalam hal budidaya, dia bukan tandingan Grenwar. Kaida Wei, tidak bijaksana bagimu untuk berpihak pada yang abadi. Satu langkah yang salah akan mengakibatkan keburukan. Pil King masih memanggil nama aslinya meski lebih lemah. Untuk masing-masingnya, Grenwar berkata, Saudara Feng, sistem umur panjang telah melemah sejak lama, kita membutuhkan pemimpin yang berambisi untuk menghentikan tren ini. Kamu pasti sedang melakukan sesuatu. Fondasi lembah ini di luar imajinasi Anda. Pedang yang berat mungkin tidak tajam tapi tetap saja mematikan, kesempurnaan tindakan tidak berarti kelemahan. Seiring berjalannya waktu, berapa banyak sistem yang hilang sementara sistem kita masih tetap kokoh. Saya sudah mengambil keputusan.
Grenwar berkata dengan ekspresi tegas, karena mempertimbangkan persahabatan kita, saya menyarankan Anda dan sekte Anda untuk berhenti berpihak pada penjahat. Kekuatan tertentu juga berada di luar imajinasimu. Belum terlambat untuk mundur sekarang karena kamu tidak ingin mati. Itu hanya membuatnya lebih menarik bagi saya. Saya sudah hidup begitu lama, tidak takut pada banyak orang. Biarkan mereka datang, sekte saya akan selalu berdiri bersama lembah. Sikap kami di sini akan menjadi pelajaran bagi generasi panjang umur di masa depan. Penonton terguncang oleh retorikanya yang kuat dan tegas. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan, Saudara Feng. Kami akan memutuskan ini di medan perang. Grenwar menghela nafas dan menghela napas. Pilking tertawa sebagai jawaban, tidak apa-apa. Kami berbeda pendapat dan Tuan. Pertarungan sampai mati. Kerumunan yang terengah-engah tidak bisa menjelaskan perasaan mereka saat ini. Kedua leluhur sistem besar mereka pernah memiliki hubungan yang baik tetapi akan bertengkar sampai mati hari ini. Sebagian besar merasa bahwa Pilking bukanlah tandingan Grenwar. Yang pertama jelas lebih berpengaruh karena Dewa Abadi dan Dewa Sejati telah meminta bantuannya sebelumnya dengan pil panjang umur. Namun, Grenwar sebagai Dewa Sejati tingkat 9 jauh lebih kuat. Berdengung. Puncak pemetik ramuan tiba-tiba beresonansi dengan sesuatu. Suaranya tidak keras tapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka mendongak dan melihat untaian cahaya memantul dari puncak dan menjauh dari awan. Seorang gadis yang duduk di atas batu besar yang mencuat dari bukit tak terlihat. Di atasnya terdapat pohon pinus tua, sumber sinar hijau ini. Sinar menyinari dirinya, membuatnya tampak luar biasa. Itu kakak senior Miao Zhen. Seorang murid segera mengenalinya. Kamu akhirnya menunjukkan dirimu sendiri. Miracle yang nobel membuka matanya dan menghunuskan pedangnya. Sebuah tebasan turun seperti sungai bintang. Pedang energi yang tak ada habisnya disimpan langsung ke Miao Zhen. Berdengung. Cahayanya menyatu, digantikan oleh kabut dan awan saat dia menghilang. Tebasan itu membuat awan menyebar tapi dia tidak bisa ditemukan. Miracle merengut dan langsung mengunci di lokasi lain. Tebasan meteor lainnya menghancurkannya, menampilkan Miao Zhen berdiri di atas batu yang berbeda. Dia melaju ke depan, seseorang melintasi angkasa sambil mengincar dadanya seperti pelangi di cakrawala. Cukup kuat, terutama di bawah tekanan puncak. Dia mungkin berada di level kaisar sejati semu. Seseorang diam-diam menilai. Berdengung, Miao Zhen mengumpulkan awan dan kabut, mengubahnya menjadi perisai untuk menghentikan jatuhan meteorik. Ledakan. Serangan itu berhasil menghancurkan perisainya tetapi dia tidak ditemukan dimanapun setelah debunya hilang. Tepat ketika banyak orang mengira dia telah menghilang lagi, Miracle sudah muak. Pedang membubung ke langit dan berubah menjadi penjara besar, menyapu seluruh awan untuk mengungkap lokasinya. Dia sekarang terjebak di penjara pedang. Bagaimana kamu akan lari sekarang? Menyerah atau mati? Keajaiban diucapkan dengan dingin. Benarkah? Sebuah suara riang menjawab bukannya Miao Zhen. Mustahil. Kerumunan tidak percaya. Kedua leluhur besar itu merasakan hal yang sama. Li Qiye sebenarnya berdiri di puncak pemetikan ramuan, bahkan lebih tinggi dari keajaiban. Dia tampak tenang seolah-olah dia ada di sana sepanjang waktu dan tidak ada yang memperhatikannya. Orang-orang melihat kembali ke altar dan tidak melihat Li Qiye, menyadari bahwa ini bukanlah ilusi. Apa yang sedang terjadi? Begitu banyak leluhur yang kuat menjadi terkejut karena tidak ada seorang pun yang bisa terbang ke sana atau bergerak begitu cepat, bahkan para kaisar abadi dan kaisar sejati pun tidak. Beberapa telah mencoba sebelum menggunakan seluruh kekuatan mereka. Ini berakhir dengan beberapa ledakan dan ledakan di bawah tekanan puncak. Mereka akhirnya menyimpulkan bahwa untuk benar-benar menahan tekanan ini, seseorang harus berada pada tingkat nenek moyang. Tapi sekarang, Li Qiye melakukannya dengan diam-diam dan tanpa kesulitan apapun. Ini adalah keajaiban sepanjang masa, tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya sebelumnya. Alchemy Immortal akan menjadi satu-satunya orang yang mampu melakukan tugas ini. Miracle juga tidak mengharapkan ini. Dia menatap Li Qiye dengan dingin, tidak tahu bagaimana pria itu bisa sampai di sana. Kamu sangat terlambat. Dia menyorotnya dengan genit, tampak mengernyit. Tidak. Tepat pada waktunya, Li Qiye tersenyum dan mengulurkan tangan ke depan. Ledakan, ilmu pedang yang mencetaknya jatuh saat dia meraih pinggangnya. Berhenti, keajaiban menusukkan pedangnya selama berabad-abad,
menghasilkan sinar yang menyilaukan menusuk mata penonton. Enyahlah. Li Qiye tidak repot-repot melihatnya dan mencapai puncaknya. Ini memungkinkan hamparan cahaya yang sangat luas. Kekuatan puncak sepertinya berkumpul di bawah makanannya. Dia kemudian menginjak ke bawah tanpa usaha apapun, tetapi itu cukup menyebabkan Miracle terbang ke altar seperti bintang jatuh, menciptakan lubang dalam proses. Hal ini mengejutkan orang-orang di altar. Mereka melihat keajaiban berlumuran darah saat terbaring di dalam lubang. Miracle adalah salah satu pemuda terkuat dalam sistem, tetapi dia kalah dalam satu langkah. Dia bangkit dan menyingkirkan puing-puing itu. Matanya melebar karena tidak percaya, tidak menyangka akan ditendang dengan cara seperti itu. Ketika orang-orang sudah tenang, mereka melihat bayangan yang berkedip. Li Qiye sekarang sedang turun di altar sambil membawa Miao Zhen. Dia berdiri di sana, tampak tenang seolah dia tidak melakukan apapun. Sosoknya melintas lagi dan detik berikutnya, dia sudah duduk di singgasana. Dia tidak memiliki aura yang menindas, tetapi tahta itu sepertinya dirancang khusus untuknya, keberadaan tertinggi ini. Meski demikian, masyarakat masih asyik dengan kemampuannya bergerak bebas di puncak. Kekuatan penekannya tidak mempan sama sekali. Nenek moyang sistem dan tamu lainnya segera menyadari sesuatu. Penguasaan sistem kekuatan. Mata cantik Unteteret sedikit membuka saat dia berkata. Ketika para pendengar mendengar ini, mereka hampir kehilangan akal. Ini adalah masalah yang sangat menggemparkan. Dia mungkin diterima oleh kekuatan nenek moyang. Pilking tertawa, menyadari identitas Li Qiye. Kerumunan orang tersentak sebagai tanggapan. Semua orang memikirkan tentang sesuatu yang terjadi beberapa hari yang lalu, kemampuan Li Qiye untuk mengendalikan pedang pinus. Melihat ke belakang sekarang, Li Qiye tidak hanya diterima oleh pohon leluhur tetapi juga oleh nenek moyang, atau keseluruhan sistem pada saat itu. Ini lebih dari cukup untuk membuat semua orang gemetar. Kurang terbuka. Kaisar berteriak setelah mendapatkan kembali akalnya, seorang junior sepertimu tidak bisa duduk di singgasana itu. Li Qiye memandang rendah sang kaisar dan memberikan ilusi bahwa dia sedang menggenggam alam semesta di telapak tangan. Semua keberadaan lainnya tidak ada artinya jika dibandingkan. Siapa kalau bukan aku? Anda, Li Qiye berkata datar. Bahkan pendukung Evrating pun tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang merasa wajar jika dia duduk di sana. Orang lain hanya akan menjadi palsu, termasuk Kaisar. Kamu, Kaisar memerah. Kamulah orang itu. Sebuah suara yang menyenangkan muncul. Itu adalah yang tidak tertambat. Dia memasang ekspresi serius, kamu dari Insanekor. Pengguna kekuatan sistem itu saat ini. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia telah mendengar tentang dia dari aliansi yang gagal. Biksu yang radians dengan hati-hati merenung tentang semuanya, memberikan kesan yang cukup mendalam tentang penguasaan pengadilan gila ini. Setelah melihat gayanya, dia langsung menghubungkannya. Apa? Kerumunan itu meledak dan berdiri karena terkejut. Dao sesat. Beberapa orang tersentak sementara yang lain mundur karena ketakutan. Gelombang darah dari faksi sesat di pengadilan gila telah melanda segudang silsilah di masa lalu. Oleh karena itu, semua orang tetap waspada terhadap sekte jahat ini. Apakah itu benar? Orang-orang memandangnya secara berbeda, beberapa benar-benar ketakutan. Pemimpin sekte sesat juga telah menjadi murid panjang umur pertama, tidak ada yang bisa meramalkan hal ini. Mu Yalan dan Qin Xiaoyao juga terkejut. Meski begitu, kepercayaan mereka terhadapnya tidak goyah. Di sisi lain, Miao Zhen tetap tenang seolah dia siap menerima wahyu ini. Semua mata tertuju pada Pilking sekarang karena dia adalah salah satu peserta penyerangan. Semua leluhur lainnya terluka dan harus menjalani budidaya dilindungi. Dia satu-satunya yang memahami pengadilan gila di sini. Memang, dia dengan tenang berkata, dia adalah penguasa pengadilan gila saat ini. Hahaha, sungguh konyol, bagaimana bisa seorang bidat menjadi anggota panjang umur? Feng Xiaochen, kamu pasti berkonspirasi padanya untuk menjatuhkan umur panjang. Kaisar abadi sangat gembira, melihat ini sebagai kesempatan yang mengagumi Tuhan. Xiao Chen menjawab, mengapa tidak? Begitu banyak orang luar yang bergabung dengan sistem kami. Kaisar sejati yang bercahaya telah menjadi pelindung kami sebelumnya, seorang abadi dari Yu juga merupakan ketua-ketua kami, jadi mengapa pemimpin pengadilan gila tidak bisa menjadi murid pertama kami? Sistem umur panjang kami menerima semua orang dari seluruh dunia,
banyak di antaranya dapat mengambil posisi. Kerumunan saling melirik, menyetujui pernyataan ini. Makhluk-makhluk yang dibesarkan olehnya ini berhutang budi pada umur panjang, jadi mereka memutuskan untuk mengambil posisi tertentu untuk membantu sistem. Selama beberapa era, banyak orang luar yang tinggal di tempat ini dan bahkan berpartisipasi dalam musyawarah penting. Sistem ini telah menyelamatkan terlalu banyak orang. Setelah mereka menjadi lebih kuat, mereka menawarkan jasanya di sini. Dia benar, penonton tidak xenofobia karena ini bukanlah sifat dari sistem panjang umur. Bagaimana kamu bisa mengukur kejahatan sesat dengan kaisar sejati bercahaya dan yang lainnya? Kaisar mencibir, mereka semua jahat, ingin menghancurkan sistem kita dan dunia. Xiao Chen, kamu pantas mati karena berkonspirasi dengan seseorang. Bodoh. Pilking menatap tajam ke arah kaisar, Anda tidak memenuhi syarat untuk menghadapi masalah tingkat yang lebih tinggi. Pengadilan gila dan semua sistem lainnya telah menandatangani perjanjian, melegitimasi statusnya, dan bahwa ampas racun dari kebajikan dewa sejati telah dihilangkan. Bagaimana dia bisa menjadi bidah sekarang? Seorang bidah tetaplah bidah, tidak perlu ada alasan. Kaisar menyela Xiao Chen, kebenaran dan kejahatan tidak akan hidup berdampingan. Seorang bidat itu jahat dan harus dihancurkan oleh semua orang, sistem umur panjang tidak akan bersekongkol dengan yang satu. Xiao Chen membalas, menurut Anda siapa yang tidak setuju dengan perjanjian yang ditandatangani oleh semua sistem di Myriad Lineage? Terserah pada garis keturunan seperti yang Radiance, Vermilion Court, dan banyak lainnya untuk membubarkannya. Kaisar memerah, tidak tahu bagaimana harus bereaksi sehingga dia malah berteriak, kamu. Hentikan kesesatanmu sekarang juga, hanya orang idiot sepertimu yang mengandalkan penyesatan. Masalah besar ini tidak memungkinkan adanya kata-kata yang diizinkan. The Untethered dan yang lainnya ada di sini, itu bukan terserah Anda. Raja Pil mencibir, ekspresi kaisar menjadi semakin buruk. Dia melirik ke kelompok lain. The Untethered, dengan hati-hati melihat ke arah Li Qiye sebelum berbicara, saya tidak tahu banyak tentang bangsawan muda Li jadi saya tidak akan menyampaikannya, namun sekutu telah setuju untuk melanjutkan perjanjian lama dengan Asura Heaven Butler. Ini berarti mengonfirmasi status pengadilan gila saat ini dan berakhirnya sekte darah sesat, tidak ada persetujuan dari banyak sistem. Dia secara menjawab resmi, mengungkapkan pendiriannya mengenai masalah ini. Tidak peduli apa yang memikirkan semua orang tentang Li Qiye. Perwakilan mereka di sekutu telah menyetujui sehingga fakta lama tetap dilanjutkan. Pengadilan gila diakui sebagai sistem formal, bukan sekte sesat di bawah kebajikan dewa sejati. Kata-katanya sangat berbobot karena dia adalah master sekte yang Radiance, memenuhi syarat untuk berbicara atas namanya. Ini mungkin sekte terkuat dalam sistem, jadi yang lain tidak perlu repot-repot mengoreksinya. Wajah kaisar saat ini sewarna hati babi. Dia tidak bisa membantahnya karena itu sama saja dengan menyangkal konteks semua sistem lain, membuat semua orang menentangnya. Dia tidak punya dasar untuk berpijak, sungguh bodoh jika melawan sistem lainnya. Dia masih membutuhkan pengakuan mereka sebelum mengambil alih sistem umur panjang. Kekal hanyalah sebuah kerajaan dalam umur panjang, tidak memenuhi syarat untuk berbicara mewakili sistem. Feng Xiaochen tidak memberikan wajah yang sama sekali dan menamparkan kaisar secara lisan. Anggota kelompok lainnya tidak menyampaikan hal ini, tetapi diamnya mereka merupakan pengakuan bahwa Evergreen tidak dapat menentang keputusan mereka. Itu bukan perwakilan dari sistem umur panjang, setidaknya untuk saat ini. Meski begitu, bidat tidak dapat diprediksi, orang ini pasti memiliki niat berbahaya ketika mengalokasikan ke dalam sistem kita untuk menjadi murid pertama lembah panjang umur. Xiao Chen, kamu jelas tahu siapa dia namun kamu tidak mengatakan apa-apa. Anda pasti berencana untuk menghancurkan sistem dan menghancurkan warisannya. Ini adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Kaisar dengan keras mengubah topik pembicaraan. Para anggota sistem umur panjang saling bertukar pandang, tidak tahu apa yang harus dilakukan karena hal ini ada benarnya. Sage umur panjang tentu memiliki alasan memilih Li bangsawan muda untuk menjadi murid pertama. Anda dan kerajaan Anda tidak berhak memukul bisnis Longevity Valley. Xiao Chen merespons dengan tegas. Anggota umur panjang bertanggung jawab atas kesejahteraannya, teriak kaisar, sepertinya berpihak pada keadilan. Kukup, Li Qiye menyela dan membuka tangannya, tidak perlu retorika yang benar, hanya membuang-buang waktu. Setelah itu,
Dia berbalik ke arah semua orang, pengadilan gila atau bidah, tidak masalah, aku adalah aku, Li Qiye, tidak apa-apa menganggapku sebagai Raja Iblis atau orang gila, aku tidak memerlukan persetujuanmu. Caraku sangat sederhana, bunuh mereka yang mencoba menghentikanku, tidak peduli siapa orangnya, bahkan putra surga yang tinggi. Kerumunan mengangkat alis setelah mendengar ini. Pria itu tidak peduli dianggap sesat. Betapa beraninya. Kaisar tertawa, jadi jika semua silsilah segudang berdiri di hadapanmu, kamu masih akan terus melawan dan membunuh semua orang. Dia ingin mengubah Li Qiye Myriad melawan lineage. Hanya segudang silsilah, tidak dapat mencapai puncak. Li Qiye tidak peduli sebelum menjawab dengan acuh tak acuh, aku akan membunuh 3 dewa jika mereka mencoba menghentikanku. Tidak ada orang yang aku takuti di dunia ini. Penonton menarik napas dalam-dalam sebelum pernyataan yang mendominasi ini. Bahkan Unte Teret pun menatap tajam ke arahnya. Bualan yang tidak tahu malu. Kaisar tidak tahu harus berbuat apa. Kami akan melihat seberapa mampu kamu. Miracle yang Nobel berdiri dan menantangnya. Anda, Li Qiye meliriknya dengan pandangan menghina. Itu benar. Ditunjukkan dengan penghinaan seperti itu membuat Miracle marah. Dia menghunuskan pedangnya dan mengarahkannya langsung ke Li Qiye, apakah kamu berani bertarung sampai mati? Pedang ini bersinar dengan arus jernih mata air dan ketajaman yang menakutkan. Namanya juga Miracle, harta karun abadi yang ditinggalkan oleh kaisar sejati. Kerumunan sudah siap untuk ini. Ini adalah seorang jenius terbaik dalam sistem mereka, hampir menjadi kaisar sejati. Di sisi lain, tidak ada yang tahu seberapa kuat murid pertama ini. Baiklah, Li Qiye dengan santai mengangkat tangannya untuk memanggil pedang besi. Itu terlihat biasa saja dan dapat dimiliki oleh murid lainnya. Pergi, Li Qiye masih duduk di singgasana dan dengan malas mengarahkan pedangnya ke depan. Keajaiban berasumsi ini adalah pengkhianatan sehingga dia berteriak ke medan perang, mati. Memperbaiki, sinar pedangnya membubung ke langit seperti kembalinya musim semi yang megah sebelum menebang, menghancurkan gunung dan puncak. Bumi berguncang sebelum serangan yang luar biasa ini. Tentu saja itu cukup kuat untuk membelah tanah menjadi 2. Ledakan. Namun tebasan brutal ini dengan mudah dihentikan oleh pedang besi Li Qiye. Bukan masalah besar. Li Qiye mengulurkan dan menangkis pedang surgawi itu. Keajaiban yang ganas melancarkan serangan yang sangat deras. Pedang energi banjir ingin menenggelamkan Li Qiye. Memperbaiki. Nyanyian dan lolongan pedang menyebabkan percikan api di mana-mana. Setiap sinar ingin menghabisi Li Qiye tetapi pria itu dengan mudah membungkus pedang besinya maju mundur untuk menghentikan serangan gencar. Bukan karena teknik Miracle yang Nobel tidak cukup atau cukup ajaib. Sebaliknya, transformasi dan variasinya sungguh luar biasa. Sayangnya, Li Qiye bisa membaca titik lemahnya dan dengan mudah menghancurkannya seperti seorang ahli yang ahli menangani ular berbisa. Saat pertukaran berlangsung, ekspresi pemuda itu berubah menjadi jelek. Teknik pedangnya yang terkuat telah dinetralkan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa melakukan ini. Dia mengeluarkan sebuah kotak indah dengan ekspresi muram. Pembukaan kotak mengeluarkan aroma obat. Ada pil seukuran telur merpati, semerah api. Rupanya ada segumpal api yang menari-nari di sekitarnya juga. Kemarahan Dewa Api. Unte Teret terkejut melihat ini. Banyak senior yang merasakan hal yang sama setelah mendengar nama ini. Ini adalah pil pamungkas dari kekal, sangat langka dan berharga, mampu meningkatkan budidaya seseorang dengan pesat. Seorang tetua berpura-pura. Keajaiban kemudian menelan pil ini di hadapan banyak orang yang tercengang. Ledakan. Setelah memakan pil tersebut, Miracle yang Nobel memancarkan api seolah-olah dia adalah Dewa Api. Nyala api ini tampak seperti gunung berapi aktif yang melanda seluruh dunia, ingin menghancurkan segalanya. Berdengung. 12 istana takdir muncul di atasnya. Kombinasi ini dengan nyala api menjadikannya tampak seperti dewa. Apakah dia seorang kaisar sejati sekarang? Hanya satu istana yang menyala sementara 11 lainnya masih gelap. Meski begitu, auranya berbeda dari orang lain. Aura agung dan masif ini membubung di atas 9 cakrawala seperti kaisar sejati. Sayangnya, ia kekurangan sesuatu, kemurnian esensi. Tidak hanya satu tapi kekuatan ini berada pada level itu. Seorang leluhur yang pernah bertemu dengan kaisar sebelumnya berkata, dia dengan paksa meningkatkan levelnya menjadi kaisar sejati. Sekilasnya masih sama, tetapi potensi pertarungannya jauh lebih tinggi.
Pil ini cukup menakutkan, mengkonsumsinya menghasilkan peningkatan yang sangat besar, tidak heran mengapa ini adalah pil tertinggi dari kekekalan. Seorang tetua klan berkata dengan rambut berdiri tegak, tentu saja ada efek samping dari mengkonsumsinya setelahnya. Hal ini tidak mengurangi dampaknya karena dapat meningkatkan potensi pertarungan seseorang beberapa level. Begitu banyak orang yang menginginkannya. Tidak mudah bagi Everstanding untuk menyempurnakan pil-pil ini sehingga hanya sedikit yang benar-benar meminumnya. Berdengung, hukum kelayakannya memancarkan warna yang berbeda saat ini. Lingkaran cahaya tajam terpancar darinya, masing-masing tampak seperti pembukaan seluruh dunia dengan sosok agung di dalamnya. Itu milik kaisar sejati yang memiliki kekuatan terkuat di dunia ini. Ini berasal dari pedang kekuasaannya. Dia telah menstimulasi potensi tertingginya, sesuatu yang tidak dapat dia lakukan secara normal tanpa pil yang meningkatkannya. Terima kematianmu. Keajaiban memiliki rasa percaya diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa seperti seorang kaisar sekarang. Memperbaiki. Lingkaran cahaya berkumpul dan berubah menjadi pedang surgawi, terbakar abis selain memiliki arus petir. Itu menyerupai pedang yang membawa kekuatan surga yang tinggi, mampu membunuh semua kejahatan. Tebasan kemarahan surga. Begitu kuatnya, dia benar-benar menggunakan teknik ini. Hanya kaisar dari klannya yang dapat menggunakannya. Seorang leluhur menjadi terkejut bersama banyak leluhur lainnya. Mereka pernah mendengar tebasan ini sebelumnya. Itu diciptakan dari kaisar sejati yang kekal dan berisi kekuatan terlarang dari kemarahan surga. Ini bisa mencakup banyak bidang untuk membunuh musuhnya. Sayangnya, sangat sulit untuk menggunakannya. Beberapa leluhur di sana percaya bahwa hanya kaisar sejati yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Namun kini, Miracle justru melakukannya hingga membuat takjub penonton. Tidak ada ampun bagi para bidat. Miracle menjerit dan melepaskan amarahnya. Pedang surgawi mulai tertutup ke bawah. Ledakan, kekosongan itu hancur. Udaranya sendiri terbakar hingga garing. Orang bisa dengan mudah membayangkan kekuatan tebasan ini. Daun Teteret sendiri dan Ascender lainnya tergerak oleh kekuatan ini. Berdengung, Li Qiye hanya mengangkat pedang besinya sebagai respon terhadap serangan kejam ini. Memperbaiki, kontes pertama baik-baik saja tetapi kualitas pedang ini buruk. Meskipun mengenai titik lemah dari tebasannya, itu masih belum cukup. Kekuatan yang kuat akan mengatasi segalanya. Salah satu leluhur memperhatikan hal ini. Teknik tidak ada gunanya di hadapan kekuatan mentah dan akan didominasi sepenuhnya. Bam! Pedang itu akhirnya hancur berkeping-keping. Tebasan surgawi mengumpulkan lebih banyak momentum ke arah Li Qiye. Bahkan sebelum benda itu sampai padanya, ruang di sekitarnya telah runtuh. Dia kontak mungkin akan menjadi cincang sebelum melakukan sebenarnya. Hati-hati! Kedua gadis itu berteriak setelah melihat ini. Berdengung. Li Qiye membalik telapak tangannya untuk memanggil sehelai rumput. Itu langsung mengirimkan banyak sinar pedang. Sinarnya juga mengubah pedang menjadi surgawi dengan ukuran yang tidak masuk akal. Itu menempati seluruh area, sebesar puncak pemetik ramuan dan menembus kubah langit. Benda-benda langit sedang melayang di sekitarnya sekarang. Hanya angin yang diciptakan oleh pedang ini saja yang berhasil menghentikan tebasan Miracle. Pedangnya memang sangat besar tapi dibandingkan dengan pedang planet ini, itu hanya seukuran akar rumput yang tumbuh di puncak pemetik ramuan. Li Qiye menusuk pedangnya dan menghancurkan pedang surgawi itu. Apinya padam sebelum pedang bernama Miracle itu sendiri hancur. Ini adalah pedang kekuasaan tetapi tidak bisa melakukan apa-apa sebelum tebasan Li Qiye. Keajaiban diledakkan karena tekanan dan menghantam beberapa puncak, menodainya dengan darah dan potongan dagingnya. Pedang rumput, menyerang abadi, ini adalah nama seni ini. Ia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh para dewa dan kaisar. Kerumunan itu membeku dan tidak bisa berkata-kata. Miracle adalah salah satu dari 3 bangsawan muda dan telah meminum pil kemarahan dewa api namun dia masih kalah. Sepertinya kita mendapat kandidat baru untuk trio bangsawan muda. Seseorang yang datang, Li Qiye telah mengalahkan Miracle sehingga dia bisa menggantikan pria itu. Terlalu lemah. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh sambil duduk di singgasananya. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam. Keajaiban tidaklah lemah, Li Qiye sangat kuat. Mereka menyadari bahwa murid pertama ini tidak lemah sama sekali. Dia mendapatkan tempat ini dengan kekuatan sejati, bukan keberuntungan belaka. Ketika Miracle dibawa kembali,
dia hancur dan berada di ambang kematian. Bahkan nasib sebenarnya telah runtuh. Dao khusus Everlast yang menantang surga juga tidak bisa menyelamatkannya. Meskipun mereka dapat menciptakan tubuhnya lagi, mustahil melakukan hal yang sama untuk nasib sebenarnya. Bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki nasibnya yang sebenarnya, dia hanya akan menjadi cacat di kemudian hari. Seseorang yang mampu memperbaiki nasib sebenarnya yang runtuh kembali ke keadaan normal tidak akan berada di sini di silsilah segudang. Orang-orang itu akan segera membawa mereka ke silsilah abadi. Cuner, Kaisar berteriak, binatang kecil, aku akan menjatuhkanmu. Kaisar melihat kondisi pemuda yang tidak dapat disembuhkan dan ingin melawan Li Qiye sampai mati. Grenwar segera berhenti dan balas berteriak, Yang mulia, Anda bukan lawannya. Nenek moyang ini jauh lebih berwawasan luas, mengetahui bahwa Kaisar hanya akan berjalan menuju kematian. Kaisar abadi tetap marah setelah dihentikan oleh leluhur Grenwar. Tampilannya memancarkan kebencian, hanya ingin mencabik-cabik Li Qiye. Leluhur, tolong, bunuh hewan ini. Dia bertanya pada Grenwar. Nenek moyang menarik napas dalam-dalam dan berdiri dengan ekspresi serius. Dia siap secara mental untuk bertarung saat dia memilih pihak abadi, tidak ada seorang pun yang cukup beruntung untuk lolos dari pertumpahan darah ini. Saya akan melebih-lebihkan diri saya sendiri dan melawan teknik sempurna Anda. Grenwar mempersiapkan diri. Meski hampir menjadi seorang abadi, dia tetap sangat berhati-hati karena kekuatan Li Qiye jauh melebihi ekspektasinya. Kaida Wei, aku akan mengantarmu, bangsawan muda tidak perlu melakukan apapun. Feng Xiaochen menyela, Saudara Feng, bukan karena aku meremehkanmu, tapi selain meremehkanmu yang tiada taraf, menghancurkanmu jauh lebih rendah dariku. Biarkan bangsawan muda yang datang. Grenwar menggelengkan kepalanya. Xiaochen terkekeh sebagai jawaban, saya sadar, tapi tidak ada masalah untuk bertarung. Anda memiliki metode Anda sendiri dan saya juga. Ledakan. Dengan itu, dia mengeluarkan kuali yang kekurangan api neraka yang intinya cukup murni. Nyala api bukanlah bagian yang paling penting. Sebaliknya, aroma obat di dalam kuali memungkinkan lelaki tua itu menyatu dengan kualinya. Penampilannya menjadi puluhan tahun lebih muda. Rambut abu-abunya menjadi hitam, bahkan wajahnya pun terbalik seiring bertambahnya usia. Penonton terkejut melihat Xiaochen versi muda. Semua leluhur menginginkan umur panjang dan awet muda, jadi pemandangan ini cukup menarik untuk mereka lihat. Jantung mereka mulai berdebar-debar. Saudara Feng, kamu benar-benar ingin berusaha menguasai tenaga, memanfaatkan umurmu untuk melawanku. Grenwar berkomentar, seperti yang kamu katakan, aku mungkin lebih lemah tetapi kualitasku tidak ada bandingannya. Saya telah memanfaatkan sekitar 1 abad hanya untuk menghadapi Anda sekarang, kata Xiaochen. Dia tampak sangat berbeda. Sekarang, mengumpulkan kekuatan berabad-abad untuk membiarkannya mencapai tingkat kekuasaan baru. Berdengung, sinar duniawi memancarkan darinya, masing-masing penuh kehidupan. Ini adalah kekuatan murni yang dapat memutuskan yin dan yang. Semua orang menahan napas setelah melihat keadaan sementaranya, bahkan para leluhur pun memasang ekspresi tegas. Tidak sembarang orang bisa melakukan tindakan ini. Bahkan seorang master yang mampu melakukan hal ini tidak akan berani melakukannya, terutama yang lebih tua. Suatu hari lebih berharga dari hari sebelumnya di mata mereka. Namun, Xiaochen sebenarnya menyia-nyiakan 1 abad kehidupannya, sebuah manuver yang cukup berani. Anak-anak muda tidak akan terlalu peduli tetapi bagi nenek moyang ini, 1 abad adalah waktu yang lama. Namun demikian, Xiaochen mampu melakukannya karena dominasinya yang dominan. Dia punya cara lain untuk memperpanjang hidupnya, tidak seperti yang lain. Keahliannya dalam membuat pel akan menggantikan abad yang hilang, sesuatu yang hanya bisa dia lakukan di sini. Baiklah, ayo berangkat, Saudara Feng. Grenwar bukanlah orang yang meremehkan musuhnya dan terbang ke langit. Waktunya terjadi. Xiaochen berteriak dan melompat juga. Memperbaiki. Kuali di depannya menjadi raksasa dan melesat Grenwar seperti gunung. Datang. Grenwar menggunakan palu dengan cahaya berbintang. Ledakan. Itu menghancurkan sambil menghantam kuali. Bahkan bintang-bintang pun terpesona oleh serangan ini. Kedua harta karun itu diundang dengan bunga api yang lebih baik, setiap percikan bisa menyatukan ruang. Gemuruh. Keduanya semakin menjadi pembohong saat pertempuran berlangsung, terutama Xiaochen.
Dia jelas-jelas dirugikan namun dia menjadi semakin ganas dengan kekuatan yang lebih besar. Pria itu lebih tua dari Grenwar sehingga vitalitasnya harus dikeluarkan seiring berjalannya waktu. Namun, logika ini tidak berlaku sama sekali, hanya berlaku pada Grenwar. Dao mendefinisikannya yang tiada taraf memberikan kemampuan ini. Meskipun budidayanya lemah, ia memiliki banyak cara untuk memulihkan vitalitasnya selama pertempuran, atau bahkan menyembuhkan cedera dalam sekejap mata. Dao dinyatakan berfungsi sebagai alat pendukung yang hebat untuk pertempuran. Penonton tergerak oleh pemandangan di antara bintang-bintang ini. Ini adalah dua nenek moyang sistem besar mereka tetapi sekarang mereka bertarung sampai mati. Beberapa juga memperhatikan hal lain. Selama ini, orang berasumsi bahwa ketika seorang jenius terganggu oleh sifat buruknya, hal itu akan sangat mempengaruhi budidaya mereka. Tentu saja gagasan ini akurat. Bakat Xiao Chen tidak selalu kalah dengan Grenwar tetapi dia menghabiskan lebih banyak waktu membuat pil sehingga budidayanya terseret ke belakang. Namun, Dao menegaskan yang tiada taranya memungkinkan dia melakukan pertarungan nyata dalam kasus ini. Dia masih bertahan tetapi jika ini terus berlanjut, kurangnya vitalitas Grenwar akan menjadi kehancurannya. Apakah kamu akan bunuh diri atau haruskah aku melakukannya? Li Qiye melihat dan bertanya pada Kaisar Abadi yang berada di tanah. Kaisar terkejut dan mundur satu langkah lalu berteriak, "Nak, ini belum berakhir. Benar-benar, di mataku, kematianmu sudah pasti saat ini." Li Qiye sambil tersenyum mengusapnya. Kaisar terhuyung mundur, menyadari bahwa dia bukan tandingan Li Qiye. Dia terpaksa mengeluarkan keong dan meniupnya. Suara itu menggema di seluruh alchemy hut. Ia disambut dengan beberapa trompet keong yang dibunyikan ke belakang. Beberapa gunung menyala dengan suara pelayan. Legiun naga perak langsung muncul dengan sandera dari berbagai sekte. Itu kakak senior Du dan yang lainnya. Cao Yao dan Yalan terkejut setelah melihat anggota sekte mereka di penjara. Bai senior paman, yang lain, juga melihat para sandera, menguasai. Seorang ahli berteriak, ini adalah sandera yang diambil oleh Everstanding satu hari sebelumnya. Pemandangan menjadi kacau, banyak loyalis menjadi cemas karena teman dekat dan senior mereka ditawan. Belum terlambat bagimu untuk menyerah. Kaisar berbicara dengan ekspresi aneh. Oh, dan jika aku menolak, Li Qiye mendengus. Jika kamu tidak menyerah, mereka semua akan mati bersamamu. Kaisar mencibir, banyak murid dari lembah panjang umur berkonspirasi dengan bidah untuk merebut kekuasaan dari sekte mereka sendiri. Hari ini, kami akan membersihkan hama-hama ini di lembah. Everabad berencana menggunakan para sandera ini untuk menekan para loyalis agar tunduk. Mereka tidak mengira akan perlu segera melakukan hal ini. Bersambung.